Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap jaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran kali ini? Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Ibu memiliki sebuah cerita, yaitu Atika sedang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis-jenis peralatan yang ada di sekolah karena ia belum memahami jenis-jenis peralatan kantor. Lalu, apakah itu jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor? Nah, untuk membantu kesulitan Atika, maka kita akan belajar mengenai jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor dibagi menjadi dua, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penggunaannya. Pertama, kita akan bahas mengenai peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berbentuk lembaran atau benda-benda yang berbentuk lembar atau helai. Contohnya, kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbentuk non-lembaran atau benda kantor yang sifatnya berbentuk padat, bukan berupa kertas. Contohnya, alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian, pembuka surat seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik, dan lain-lain. Selanjutnya, stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal, dan stempel agenda, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, bagi surat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu berbentuk buku atau salah satu benda penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Dan yang kedua yaitu peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, barang bergerak atau sarana kantor yang dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Barang bergerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai merupakan barang yang hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian saja, sedangkan barang tidak habis pakai merupakan barang yang dapat digunakan berulang-ulang dan tahan lama dalam pemakaiannya. Yang kedua yaitu barang tidak bergerak. Apa sih itu barang tidak bergerak? Barang tidak bergerak merupakan prasarana kantor yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya tanah dan bangunan. Nah, sekarang kalian mengetahui kan apa itu jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor? Tentunya kalian sudah memahami dan Ibu akan melanjutkan dalam materi selanjutnya yaitu tata cara pemilihan perlengkapan atau peralatan kantor. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Bagaimana sih cara memilih atau membeli peralatan atau perlengkapan kantor yang baik? Tata cara memilih dan membeli peralatan kantor. Yang pertama, kita harus perhatikan harga. Kedua, kebutuhan kantor. Ketiga, efektivitas peralatan. Keempat, multifungsi dan fleksibilitas. Dan yang kelima, kebersihan peralatan. Nah, setelah kalian mengetahui, tentunya kita tidak boleh membeli peralatan atau perlengkapan kantor dengan semau kita atau sembarangan. Kita tetap harus memperhatikan kelima tata cara pemilihan kantor yang baik dan benar. Berikut prosedur pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor. Ada beberapa alternatif atau cara dalam pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor yang bisa dijadikan pilihan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Minarti tahun 2011, beberapa alternatif pengadaan peralatan atau perlengkapan adalah cara sebagai berikut. Yang pertama, pembelian
pembuatan sendiri, penyewaan, peminjaman, pendaur ulangan, penukaran, dan rekondisi. Nah, setelah kalian memahami atau melihat video pembelajaran kali ini, kalian tentu bisa mengetahui tata cara mengidentifikasi jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.